Jadi tadi malam udah isi bensin full tank, jadi nanti metodenya adalah full to full. Hari ini udah jalan 60,2 kilo, belum berkurang dari garis F. Jalanan Jakarta seperti biasa karena ini weekdays nih, di hari Kamis. Ya macet seperti biasanya, kebanyakan macetnya dibandingkan lancarnya. Ya kondisi jalanan Jakarta begini ya, kebanyakan macetnya dibandingkan lancarnya. Kita lihat akan berapa kilometer per liter. Hari kedua udah jalan 100-an kilometer. Hari ini pagi ini nggak begitu macet ya. Tumben hari Jumat ini ya. Lalu ini akan menuju daerah Peak, jadi akan lewat tol. Jadi kalau untuk kemarin itu full dalam kota, nggak pakai tolan sama sekali, itu 97 kilo apa 98 kilo. Hari ini ke Peak ada kerjaan di sana dan akan melewati tol. Jadi kombinasi lah rute untuk pengetesan ini. Ini sudah berjalan di 333 km. Lalu tangki dieselnya itu sudah di angka tengah tapi berkurang sedikit gitu ya. Ya kemungkinan besar ada di 450 km lah. Kalau sampai di seperempat nanti gue baru akan isi solarnya lagi. Lalu impresinya, kalau kemarin gue sempat singgung terkait impresinya adalah pedal feel-nya itu ringan banget. Dan itu mengharuskan kita untuk beradaptasi ulang terhadap menekan pedal itu yang pasnya seperti apa di mobil ini setelah mengganti lightweight pulley. Masuk tol dulu. Setelah pedal feel yang sangat ringan, gue ngerasa ketika lagi parkir terutama gitu ya, ketika mobilnya ini sedang diam, kalian tahulah yang punya Fortuner, yang punya Innova Reborn, itu berasa banget ketika kita muter setir dalam keadaan diam, itu bobot setirnya lumayan. Nah ini gue ngerasa ada pengurangan beban ketika gue muter setir. Even pas lagi jalan apalagi ya, ini juga berasa lebih ringan aja rasanya. Lalu gue juga ngerasa si AC ini lebih dingin. Lebih dingin, beneran. Jadi mungkin itu salah satu efek dari si lightweight pulley-nya adalah bisa membuat beban si power steering ini berkurang, kinerjanya jadi makin optimal, dan juga dengan si AC-nya gitu ya. Karena kalau gua googling, untuk si pulley ini dia menggerakkan beberapa part. Salah satunya adalah untuk AC itu diatur oleh si pulley ini, dan si power steering itu juga diatur dari si pulley ini. Jadi dengan meringankan si pulley ini, kinerja dari AC dia lebih ringan, jadi mungkin bisa dapat lebih dingin, dan kinerja si power steering itu juga akan lebih baik, dan itu berimpact kepada power steeringnya. Kita belok-belokinnya ini jadi lebih ringan itu. Lalu efek-efek selanjutnya yang gua rasain ini, kalian tahulah ketika kalian bawa Innova Reborn atau Fortuner gitu ya, dengan kondisi standar ataupun remap, punya gua kebetulan sudah di remap. Emang tenaganya enak, tapi kita nggak bisa ngilangin suara kipas. Jadi suara kipasnya itu mungkin mirip-mirip dengan suara kipas 1 atau 2 TR lagi dipanasin gitu ya. Wong. Dan itu ketika kita akselerasi itu biasanya awal-awal itu berasa tuh suara ngang. Dan di sini itu suaranya berkurang. Suara kipasnya sangat berkurang. Dan bahkan kalau yang sebelum masang light pulley itu, suara mesin itu ketutupan sama suara si kipasnya yang lebih kencang. Dan sekarang suara kipasnya berkurang, jadi lebih kedengeran suara mesin. Kayak gitu. Tapi kalau ditanya apakah menjadi lebih kedap atau enggak, gua rasa sih ya mirip-mirip. Sama-sama aja mungkin ya 11-12. Tapi bedanya sekarang kita lebih ngedengar untuk si suara gerungan mesinnya dibandingkan dengan gerungan si kipasnya. Seperti itu.
334,7 km. Ini sudah tangkinya setengah kurang. Dan di mobil gua ini kan sebenarnya kalau untuk ganti MID-nya itu dipencet display ini ya. Tapi ini punya gua udah rusak, jadi nggak bisa dipencet-pencet. Jadi nanti metodenya adalah full to full, tapi kekurangannya lagi juga gua nggak bisa ngecek average speednya berapa untuk trip yang kali ini. Ya, semoga bisa ngebantu kalian yang sedang penasaran terkait apa sih efek dari penggantian light pulley untuk Innova atau Fortuner 2GD kalian. Kacau, panas banget. Gila sih ini panasnya Pik 2 ya. Lanjut dari Pik 2 menuju ke Bekasi. Lalu impresi berikutnya ketika menggunakan light pulley ini, terasa perpindahan gigi itu jadi lebih halus. Entah lebih cepat atau enggak, tapi yang paling berasa itu lebih halus. Ya wajar aja sih, mungkin sebelumnya pulley-nya berat, jadi berasa ketika ada perpindahan RPM itu jadi lebih seperti menghentak gitu ya. Tapi karena kita pakai meringankan si pulinya, jadi hentakannya itu pun terasa berkurang. Dan salah satu drawbacks atau hal negatif, entah ini akan menjadi negatif atau enggak, tentatif gitu ya, ketika kita mengganti light pulley ini adalah berasa sih engine brake-nya ini jauh berkurang, karena kan mobil lebih mudah untuk meluncur gitu ya, itu lebih effortless lah. Tapi ya ketika menemuin kita lagi di satu tempat yang memiliki tanjakan dan turunan, gue sebenarnya belum mencoba, tapi ini gue yakin akan berasa ketika nanti ketemu turunan yang curam, kita manfaatin si triptoniknya itu, kita turun ke gigi 1 atau ke gigi 2 dengan maksud untuk memanfaatkan engine brake. Efek dari engine brake itu gue yakin akan jauh berkurang, karena ya beratnya berkurang dan di sini juga pasti tahanannya juga akan berkurang. Itu sih salah satu drawbacks dari penggantian si light pulley ini. Impresi berikutnya ketika kalian menggunakan Innova Reborn, nih gue nggak tahu kalau Fortuner kayak gimana ya, tapi kalau di Innova Reborn kita lagi cruising santai terus di angka 1200 RPM gitu ya, terus kita mau tarik gas, itu biasanya mobil tuh getar kayak gitu ya, kayak berasa transmisinya itu bekerja dengan susah payah gitu ya. Begitu juga dengan kita ketika kita membawa full, misalkan total ada 8 orang di dalam mobil ini, itu kapasitas fullnya untuk Innova Reborn. Dan stop and go, ketika kita mau mulai melaju, kita injek gas, itu biasanya mobilnya itu jadi getar. Nah, getaran itu masih ada ketika menggunakan light pulley ini, tapi jauh berkurang. Jadi nggak begitu getar, masih getar, tapi sangat-sangat berkurang lah untuk getaran yang seperti itu. Oke, jadi kalau di 100 km per jam RPM-nya itu di 1500 lebih sedikit. Coba kita tambahin. Gua nggak hafal soalnya kalau untuk RPM di 100 km per jam. Hafal kalau di 130. 130 tuh RPM-nya biasanya di 2000 RPM. 130 km per jam RPM di 2000, naik dikit. Nanti akan gua bandingin dengan video nih mobil lagi lari 130 km per jam, kira-kira RPM-nya di berapa ya. Seingat gua ada video yang sebelumnya. Barusan kalian sudah melihat perbedaan sebelum penggunaan lightweight pulley dan setelah penggunaan lightweight pulley di Innova Reborn 2GD.
dengan kecepatan yang sama, yaitu di 130 km per jam. RPM-nya sama-sama di 2000 RPM untuk di mobil gue yang sudah remap. Mirip persis, 11-12 lah intinya. Jadi kalau ada yang tanya apakah ada perbedaan RPM di kecepatan tertentu yang sama, jawabannya tidak, sama aja 11-12. Ini tepatnya hari ke-6. Total perjalanan mungkin akan 500-an kilometer ya di trip A-nya ini. Nanti kita akan lihat berapa sih konsumsi bahan bakar setelah penggunaan lightweight pulley ini. Jadi itu mulai dari hari Kamis. Hari Kamis itu full dalam kota, itu macetnya luar biasa, itu 97-an kilometer. Hari Jumat itu dalam kota juga, tapi lewat tol itu gua ke arah Peak. Ya, selancar-lancarnya tol dalam kota kayak gimana sih? Masih tersendat-tersendat juga. Lalu hari Sabtu itu full dalam kota juga, tapi Sabtu ya agak lenggang tapi dalam kota. Hari Minggu ini full dalam kota juga tanpa tol. Yang hari Sabtu juga ada sih tol, tapi tol Andara situ doang sih. Terus hari Senin kemarin gua ke daerah Peak, lanjut ke daerah Bekasi juga, itu mayoritas di tol. Lalu hari ini di hari ke-6-nya, di hari Selasa, ini hari terakhir untuk pengujiannya. Hari ini gua rutenya ke arah Cibubur, lanjut ke Cikarang, lalu balik lagi. Nanti kemungkinan besar gua akan isi bensin di SPBU Cilandak KKO. Perkiraan mungkin akan nanti ada 500-an kilometer lebih sebelum nantinya gua akan isi solarnya ini full tank. Kita akan lihat berapa sih konsumsi bahan bakar setelah penggunaan lightweight pulley di Innova Reborn 2G ini. Gue sih pengennya irit ya, tapi lihat aja lah hasilnya nanti apakah irit atau enggak. Feeling gue sih ya 11-12 lah, nggak terlalu banyak pengaruh kayaknya. Nanti faktualnya kita lihat aja di full to fullnya berapa. Jadi untuk ngelihat average speed, full consumption kan biasanya di Innova Reborn tuh pencet yang sebelah sini ya. Tapi ini udah nggak berfungsi sama sekali, jadi dia nggak mau berubah-berubah. Jadi gue nggak bisa lihat untuk apa sebutannya full consumption yang di MID itu gue nggak bisa lihat. Average speed juga gue nggak bisa ngelihat kayak gitu. Sekarang udah menuju ke pom bensin ke Cilandak KKO. Gue akan isi bensinnya. Ini gue dari arah Cibitung lewat tol. Jadi total kemungkinan besar akan 570 sampai 580 kilo nih. Kayaknya ini udah kurang dari seperempat sih ya. Sampai si indikator indikator isi bensin tinggal dikit itu udah muncul. Kayaknya sih kayak gitu. Sekarang sih belum muncul ya. Kita lihat akan seirit apa. Total trip A 549,6, lalu indikator solarnya belum nyala, tapi ini tangkinya udah seperempat kurang. Lagi isi biosolar, ngantri isi biosolar. Lalu ini seperti biasa, nanti untuk si trip A-nya ini gue akan kalikan dengan 105%. Kenapa kayak gitu? Karena ban standar Innova itu 205 65 ring 16. Ini gue upgrade bannya, gue tebelin jadi 215 70 ring 16. Jadi ada penambahan diameter sebanyak 5%. Jadi keakuratan si odometernya ini juga berkurang sebesar 5%. The moment of truth. Jadi udah isi bensin. Tadi kalau untuk di odometer tuh 549,6 km. Itu karena gue ada upgrade ban, jadi gue kaliin 5%, 105%. Jadi total perjalanan itu kira-kira 577 km. Lalu isi solar masuk 46,731 liter atau setara dengan Rp317.770. Jadi 577 total si trip A dibagi dengan 317.770 dibagi 6.800 itu adalah harga solar. Ketemu adalah 12,34 km per liter untuk trip kombinasi. Jadi apakah lebih irit
atau lebih boros? Kayaknya sama aja. 11-12 ternyata setelah penggantian si lightweight pulley ini, 11-12 aja sama-sama di range. Ya kalau gue sih biasa dalam kota 11-13 km per liter, ini dapat di 12,34 km per liter. Sama aja. Karena menurut gue ini juga kurang afdol, karena gue nggak ada average speednya. Lalu di mobil gue juga untuk si average fuel consumptionnya itu gue nggak bisa lihat, karena tombol si DISP-nya yang di setir itu rusak, jadi gue nggak bisa ganti. Tapi gue cuma apal untuk average yang biasa gue dapatkan ketika konsumsi dalam kota itu 11-13 km per liter, barusan dapat 12,34. Jadi ya so-so lah, mirip-mirip lah, nggak ada perubahan dari segi konsumsi bahan bakar. Tapi jadi bulan lalu di bulan April gue ada kerjaan di Malang, terus Malang Jakarta itu gue nggak lewat tol dan dapat 15,8 km per liter. Mungkin insya Allah nanti di bulan Juni gue akan ada trip lagi ke arah sana. Mungkin nanti gue juga akan cobain itu Malang Jakarta tanpa tol juga, dengan penggunaan lightweight pulley ini. Apakah akan lebih irit atau enggak? Kalau memang gue biasa pakai normal mode, nanti setelah ini kayaknya gue mau coba di eco mode deh. Kira-kira bisa lebih irit atau enggak ya? Karena biasanya sebelum penggantian lightweight pulley ya, gue pakai eco mode dalam kota tuh malah lebih boros. Gue belum pernah bahkan even keluar kota lewat tol ataupun tanpa tol pakai eco mode tapi lebih irit. Kayaknya enggak. Malah menurut gue malah kayak menahan si mesin sehingga power to weight ratio-nya itu kurang optimal. Tapi karena si lightweight pulley ini pedal feel-nya itu ringan banget, kayaknya dengan penggunaan eco mode akan lebih ngebantu deh. Jadi kaki kita bisa lebih stabil menyentuh horsepower, torsi, ataupun power to weight ratio yang optimal di mesin. Oke, tunggu untuk yang berikutnya adalah tes konsumsi bahan bakar untuk penggunaan eco mode setelah pemasangan lightweight pulley di Innova Reborn 2G ini. Thank you yang udah nonton.